Shalom, selamat pagi. Bertemu lagi dengan saya, Bapak Budi, dalam pembelajaran Matematika Peminatan kelas 12 MIPA. Di video sebelumnya kita sudah mempelajari tentang bentuk limit X mendekati 0 sin X per X atau limit X mendekati 0 tan X per X. Di video kali ini kita akan mempelajari limit fungsi trigonometri pada bentuk limit X mendekati suatu nilai konstan sin A kali X kurang C per B kali X kurang C, atau limit X mendekati C tan A kali X kurang C per B kali X kurang C. Mari kita ikuti penjelasan berikut. Untuk bentuk limit fungsi trigonometri pada bentuk limit X mendekati C, pada beberapa soal tertentu kita dapat menggunakan bentuk-bentuk ini. Silakan diperhatikan ya. Limit X mendekati C sin A kali X kurang C per B kali X kurang C, ataupun sebaliknya limit X mendekati C A kali X kurang C per sin B kali X kurang C sama dengan A per B. Hal yang sama berlaku juga di tan dan juga pada bentuk sinus per tangen. Hal yang sama terjadi. Ini sangat mudah untuk diperhatikan ya. Silakan dicatat dan kita langsung akan membahasnya pada contoh soal. Contoh soal yang pertama, limit X mendekati 1 dari X kuadrat kurang 1 kali tangen 2X kurang 2 per sin kuadrat X kurang 1. Nah, pada penyelesaiannya kalau kita mensubstitusi nilai 1 pada limit fungsi trigonometri ini, maka kita akan mendapatkan nilai tak tentu 0 per 0. Jadi kita harus mencari cara yang lain untuk menyelesaikan soal ini. Nah, pada penyelesaiannya, di sini kita bisa melihat ada bentuk X kuadrat kurang 1. Untuk bentuk X kuadrat kurang 1 ini, kita bisa faktorkan menjadi bentuk X kurang 1 kali X tambah 1. Ya. Kira-kira bentuknya jadi seperti ini. Jadi X kuadrat kurang 1 itu kita faktorkan jadi X kurang 1 kali X tambah 1. Untuk bentuk tangen 2X kurang 2, di sini kita bisa keluarkan nilai 2 menjadi 2 kali X kurang 1. Dan pada penyebut sin kuadrat X kurang 1, ya, karena di sini kuadrat berarti kita tinggal urai jadi sin X kurang 1 kali sin X kurang 1. Mengapa kita buat seperti ini? Tujuannya adalah agar bentuknya sama seperti bentuk limit fungsi trigonometri yang kita lihat tadi. Ya. Jadi pada penggunaan bentuk ini yang harus diperhatikan di situ adalah bentuk limit fungsi trigonometri kita buat sedemikian sehingga di situ akan ada bentuk misalkan pada sin X kurang C, ya, di mana nilai C ini sama seperti nilai limit ya. Jadi misalkan di sini X mendekati suatu nilai C, maka di sini harus C. Jadi kalau di sini bernilai 2, maka di sini juga harus 2. C ini sama dengan 3, maka di sini juga harus kurang 3. Kalau misalkan C ini kurang 1, maka di sini berarti harus kurang negatif 1 atau menjadi X tambah 1. Jadi tujuannya kita bentuk soalnya sedemikian rupa sehingga bentuknya sama seperti pada bentuk yang ditampilkan ini. Ya. Kita kembali ke contoh soal tadi. Jadi di sini kita sudah uraikan ya, jadi bentuk seperti ini. Kalau sudah berarti kita tinggal menggunakan bentuk limit yang kita tunjukkan tadi.
Nah, di sini terlihat pada limit X mendekati 1 ada bentuk X kurang 1 per sin X kurang 1. Ya. Limit X mendekati 1 dari X kurang 1 per sin X kurang 1 itu sama dengan 1. Ya, karena kalau kita cari nilai A dan B di sini, A-nya sama dengan 1, B-nya juga 1. Jadi 1 per 1 sama dengan 1. Nah, kalau pada bentuk limit X mendekati 1, tan 2 kali X kurang 1 per sin X kurang 1, di situ berarti A bernilai 2, sedangkan B-nya bernilai 1, berarti jadi 2 per 1 atau sama dengan 2. Jadi pada bentuk ini yang tersisa nantinya adalah limit X mendekati 1, seperti yang ditunjukkan di sini, yang tersisa adalah X tambah 1, ya, dikali 2. 2 ini dari mana? Dari bentuk limit X mendekati 1 tan 2X kurang 1 per sin X kurang 1. Dari bentuk ini kita tinggal substitusi nilai X sama dengan 1, sehingga hasilnya menjadi 1 tambah 1 dikali 2, atau sama dengan 2 kali 2 sama dengan 4. Ya, cukup mudah ya. Kita masuk ke contoh soal yang kedua. Limit X mendekati 2 dari X kuadrat tambah 4X tambah 3 kali sin X kurang 2 per X kuadrat kurang X kurang 2. Nah, sama seperti penjelasan pada limit fungsi trigonometri, kita substitusikan dulu nilai X sama dengan 2 pada soal ini, dan hasilnya pasti akan dapat 0 per 0. Karena di sini ada bentuk X kurang 2. Jadi kalau 2 kurang 2 itu sama dengan 0. Berarti sin 0 sama dengan 0. Jadi pada bentuk pembilangnya sama dengan 0. Begitu juga di bentuk ini. Kalau 2 kita kuadratkan sama dengan 4. Kurang 2 dan dikurang 2 lagi, jadi hasilnya sama dengan 0. Ya, hasilnya kalau kita substitusi langsung akan menghasilkan nilai tak tentu 0 per 0. Jadi kita harus cari cara yang lain dalam penyelesaiannya. Nah, cara yang umum dilakukan sama seperti di contoh soal sebelumnya adalah kita faktorkan bentuk-bentuk yang bisa kita faktorkan, agar nantinya kita bisa mendapatkan nilai atau bentuk sesuai yang kita tunjukkan di awal tadi ya. Jadi misalkan pada soal ini di situ ada X kuadrat tambah 4X tambah 3, kita bisa faktorkan ya bentuk itu. Juga bentuk X kuadrat kurang X kurang 2 bisa kita faktorkan, sehingga hasilnya jadi seperti ini. Untuk bentuk X kuadrat tambah X tambah 4X tambah 3, hasil faktornya jadi X tambah 1 kali X tambah 3. Untuk X kuadrat kurang X kurang 2, kita faktorkan jadi X tambah 1 kali X kurang 2. Ya, silakan dipelajari cara-cara untuk memfaktorkan ya. Karena itu salah satu cara yang atau bagian yang sangat penting untuk memudahkan kita dalam menyelesaikan soal-soal bentuk limit fungsi trigonometri seperti ini. Jadi kita selesaikan di sini, kita lihat di situ ada bentuk X tambah 1 per X tambah 1, hasilnya sama dengan 1 ya. Kemudian limit X mendekati 2, sin X kurang 2 per X kurang 2 ya. Di sini berarti A-nya sama dengan 1 karena tidak tulis, B-nya juga sama dengan 1. Jadi untuk bentuk limit X mendekati 2, sin X kurang 2 per X kurang 2 sama dengan 1. Berarti bentuk limit yang tersisa di sini yaitu tinggal limit X mendekati 2, X tambah 3. Kita tinggal substitusi nilai X sama dengan 2, 2 tambah 3 sama dengan 5. Ya, itu contoh-contoh penyelesaian pada bentuk soal ini ya. Ada latihan soal untuk kalian yang bisa kalian kerjakan soal ini di rumah ya. Silakan kalian tulis soal ini dan dipelajari
dan coba diselesaikan. Gunakan contoh soal yang tadi untuk memudahkan kalian dalam menyelesaikan soal ini ya. Kalau ada kesulitan kalian bisa atau ingin ditanyakan bisa ditulis di kolom komentar. Ya, demikian video pembelajaran kali ini. Tetap semangat dan selamat belajar. Salam sehat untuk semua.